Bagi masyarakat modern, kebutuhan teknologi tak bisa dipisahkan dari keseharian. Hampir setiap hari, mereka berkutat dengan piranti yang makin hari berkembang semakin canggih. Sebagai konsultan, coach, communicator, Handoko Wicyowargo sudah melatih lebih dari 100.000 profesional di Indonesia maupun mancanegara. Tidak heran, pria yang akrab disapa Handoko ini menyandang gelar The Most Popular Speaker in Property and Banking Industry in Bank Magazine. Tingkat mobilitas tinggi membuat Handoko memerlukan perangkat yang menunjang pekerjaannya sebagai konsultan, coach, communicator. Pria yang sudah 15 tahun berprofesi sebagai konsultan, coach, communicator ini dalam 10 tahun terakhir karirnya tidak terpisahkan dari Fujitsu. Saya mau cerita tentang pengalaman saya bersama Fujitsu. Ini soal pengalaman jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi pada waktu itu tahun 2008 saya pergi ke pameran, terus kemudian saya melihat ada satu produk, terus kemudian waktu saya lihat saya langsung jatuh cinta, saya beli, padahal saya tidak berniat untuk membeli hari itu. Dan dari tahun 2008 sampai sekarang itu merupakan perjalanan saya bersama dengan Fujitsu. Pada saat itu kalau dibilang ya ada demikian banyak produk yang berpameran di sana, dan yang saya bikin saya jatuh hati pertama kali adalah karena satu, bentuknya yang berbeda, sangat kecil, dan pada masa itu saya rasa ini paling kecil sudah, tidak ada yang lebih kecil lagi dari ini. Nggak cuman kecilnya, tetapi juga keren kalau saya melihatnya begitu. Dan waktu itu saya juga mempertimbangkan soal kecepatan pada masanya. Pada masanya itu kecepatannya mencukupi dengan kebutuhan saya. Kalau buat kami, satu, mobile itu menjadi penting sekali karena klien kami terpencar di seluruh kota di Indonesia dan di sejumlah negara. Itu satu. Ya, yang kedua memang mobile tapi nggak keren tentu saja malu dibawanya gitu kan. Nah ini mobile dan keren, dan minimum lah pada saat itu kecepatannya memadai untuk memenuhi kebutuhan kami. Jadi kalau kita bicara produk ya, itu katanya ada kastanya, dan Fujitsu itu untuk produk Jepang kasta yang paling tinggi. Kalaupun orang mungkin nggak membeli atau belum membeli, lebih karena masalah di harga. Tapi kan harga ada kualitas, mestinya seperti itu. Berbeda dengan Didit yang berprofesi sebagai jurnalis di salah satu kantor berita ternama di Indonesia ini berkenalan dengan Fujitsu dari seorang sahabatnya. Dari situlah, pria yang bernama lengkap Edi Kurnianto jatuh cinta dengan produk Fujitsu. Fujitsu buat Didit adalah partner dalam menunjang pekerjaannya. Selama beberapa tahun menggunakan Fujitsu, sudah pasti ada kenangan yang tidak terlupakan. Ceritanya dulu ada teman saya dari dia kerja di perusahaan media Jepang. Dia datang, dia kasih lihat komputernya dia, Fujitsu, laptopnya dia. Ketika itu saya tanya, apa sih lebihnya Fujitsu dari merek yang lain? Kata dia, nggak usah banyak ngomong deh, pakai aja deh. Pakailah gitu. Sejak itu saya ketagihan sih sama Fujitsu. Kalau diringkas mungkin reliable. Kata-kata yang cocok buat saya dan Fujitsu adalah reliable. Dia nggak gampang hang, nggak gampang korup, dan kemudian satu yang kelebihannya adalah interface-nya itu asik gitu. Jadi
terutama touchpadnya. Touchpadnya buat saya pas banget buat saya, nggak terlalu sensitif dan atau malah dull ya, nggak tajam gitu. Ini pas buat saya. Saya sengaja pilih yang ringan karena pekerjaan saya banyak traveling, banyak harus bawa laptop terus-menerus. Kalau berat, dia akan sangat merepotkan karena selain saya juga harus bawa peralatan saya yang berat, tambah laptop, tambah mungkin kalau keluar kota harus tambah pakaian dan perlengkapan lain. Ringan juga sangat membantu. Yang kedua, saya sengaja pilih ukurannya kecil. Dan yang ketiga itu saya butuh alat yang reliable, dan Fujitsu ini salah satu yang reliable menurut saya. Ini beberapa waktu lalu saya ke Lapland ya, kebetulan harus ke gunung, itu banyak alat-alat elektronik saya yang mati, habis baterai dan lain-lain. Kebetulan waktu itu saya bawa kamera, saya ambil gambar di ujung di salah satu bukit, kalau nggak salah minus 15 derajat. Setelah ambil gambar, penuh kart saya. Dan karena nggak ada kamera lain, saya harus mengosongkan kartu. Waktu itu agak ragu-ragu juga buka laptop di tempat yang sangat dingin banget waktu itu. Jadi saya bahkan nggak percaya laptop itu bisa nyala. Saya taruh di tas saya buka, saya pasang Fujitsu saya, nyalain, bisa. Dan karena saya cuma punya waktu sebentar, baterai ngedrop sangat cepat di udara dingin. Jadi saya benar-benar butuh kecepatan waktu itu untuk transfer file ke penyimpanan. Benar-benar cepat-cepat, buru-buru, dan ternyata berhasil. Bahkan kemudian saya masih sempat memakainya sekali lagi untuk transfer lagi. Buat saya itu luar biasa. Berprofesi sebagai karyawan profesional juga seorang musisi, Adrianto, atau biasa disapa Awang, dalam menunjang pekerjaan baik itu di kantor ataupun dia sebagai musisi yang memerlukan mobilitas yang tinggi, Awang memerlukan perangkat penunjang yang bisa menunjang mobilitasnya. Pada akhirnya, Awang memutuskan untuk membeli produk Fujitsu Livebook 2 Series. Saya tahu produk Fujitsu itu kurang lebih tahun 94. Waktu itu kebetulan saya bekerja di satu instansi. Tiba-tiba atasan saya itu memerintahkan mengerjakan sesuatu dengan menggunakan laptop miliknya. Nah, di situ saya lihat laptop miliknya itu merek Fujitsu. Saya tanya, Pak, kenapa pakai laptop ini? Ya itu kebetulan saya punya itu, katanya. Ya udah, jadi saya pakai. Nah, ternyata waktu saya pakai dia stabil ya saat itu gitu, di zamannya gitu. Dan itu pertama kali saya tahu Fujitsu. Saya punya kebetulan tahun 2010, tepatnya si bulan April ya, saya tiba-tiba harus presentasi di satu tempat yang jauh. Dan kayaknya saya nggak mungkin, karena tahun 2010 itu laptop kayaknya besar-besar kan, nggak ada yang, jarang lah yang kecil. Ternyata setelah saya hunting, saya dapat kebetulan ya Fujitsu Livebook 2 Series. Saya lihat dia begitu compact, kecil, jadi saya mudah lah untuk bawa-bawa jarak jauh gitu. Kebetulan saya waktu itu harus presentasi ke satu tempat, dan lokasinya juga bukan di satu ruangan gitu. Jadi saya bawa ini, saya beli ini, saya rasa ini pilihan yang tepat lah buat saya waktu itu. Yang pertama memang mobile-nya, karena saya butuh untuk jarak jauh. Terus saat itu kayaknya saya baru nemu
Fujitsu Livebook Series ini ya, yang begitu compact dan mudah digunakan karena dia kompatibel sama proyektor waktu itu pada zamannya. Jadi kita tinggal buka, kita colok ke proyektor tersebut, kita bisa operating. Yang paling saya rasakan produk yang saya gunakan di tahun 94 dan saya punya ini tahun 2010, dia cenderung stabil. Stabil dalam artian enggak, kan kadang banyak ya laptop untuk membuka satu aplikasi aja butuh waktu beberapa detik. Sejalan dengan perkembangan zaman, Fujitsu pun mengeluarkan produk unggulannya dari keluarga U-Series yang terbaru, dan Handoko sebagai pengguna loyal Fujitsu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya, kalau saya bicara soal cinta, bukan soal cinta buta. Artinya apa? Kalaupun sampai hari ini saya masih pakai Fujitsu, itu karena Fujitsu benar-benar memenuhi kebutuhan saya. Yang saya butuhkan saat ini adalah cepat, handal, dan keren. Dan ketiganya itu ada di produk U-Series yang ada di tangan saya saat ini. Fujitsu hadir mewarnai kehidupan mereka, dan Fujitsu hadir menjawab semua kebutuhan akan sebuah perangkat yang tangguh.